Selamat malam. Oh, Mulai. Halo, halo dok, malam. iya malam. Ini kita belum mulai dok, kita mau itu dokter Diki dulu ini. Heeh. Ya, mana kok nggak masuk-masuk dikinya? Bentar ya. Dokter Diki. Bisa kita ya? Hmm, Kayaknya bisa ini dok sekarang nih. Dokter Dikinya. Kok belum ada? Bisa di-accept dokter permintaannya. Nah ini Halo. sudah. Oke, akhirnya Alhamdulillah. bisa. Akhirnya bisa Habis ya dok belum pernah, ya. ya, Soalnya habis belum kita, pernah pakai ini. ya Mm-mm. dok. Ya Soalnya sama kita nih. tadi, ya dok, kita nggak sempat trial dulu ya dok ya. Jadi kita Iya, betul. mendadak mepet dulu ya. Ini Mm-mm. sudah jam 7 lewat Ya, 4 menit, 7 lewat 4 menit. Ini kita mulai saja. Awal mungkin pembukaan dari saya dulu ya dokter ya. Kita ya, pertama-tama silahkan. saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Waalaikumsalam. Novi, salah satu relawan dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Malam ini akan memandu live IG 1 jam ke depan. Kali ini kita akan membahas tentang tindakan intervensi pada hipertensi paru. Sedikit pengantar dari saya untuk membuka acara ini bahwa kita tahu kemajuan teknologi dan teknik pengobatan memberi banyak perubahan dan membuka jalan penyembuhan dalam dunia kedokteran. Salah satunya di bidang penyakit jantung. Dari bidang jantung ini juga membuka banyak terobosan-terobosan dalam pengobatan penyakit jantung salah satunya melalui tindakan intervensi. Untuk itu, saat ini kita sudah hadir bersama kita dua dokter ahli, yaitu Dokter Diki dan Dokter Dudi sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Eh, eh, Pertama saya juga kaget ya dok, karena narasumber kali ini tuh ada dua gitu. Pertama, loh kok ada dua? Iya dok, karena paket komplit ya. Terus ya udah bagus lah, malah salah satu apa ya keuntungan juga ya dari bagi kita di HPI. Jadi lengkap, bisa dari dokter spesialis bedah torakardiovaskuler dan dokter penyakit jantung. Pertama-tama, saya mau menyapa dulu kedua dokter yang sudah hadir. Selamat malam dokter, perkenalkan saya Novi, salah satu relawan di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Eh, apa kabar dokter? Sedang Baik. sedang praktek ya dok ini sepertinya, karena kostumnya sepertinya lagi dinas ini, dinas malam. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada kedua narasumber kita yang sudah bersedia hadir, meluangkan waktu di sela kesibukannya, bersedia bergabung bersama kami di acara pada malam ini. Sebelumnya, saya akan izin membacakan sedikit profil dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, Dr. Diki Armain Hanafi, spesialis jantung pembuluh darah, Halo. konsultan
Fiha, FASCC. Nah, ini Dokter Diki yang mana ya, Dok? Mungkin bisa melambaikan tangan Saya. kepada. Nah, ini Dokter Diki ya, yang pakai apa? Penutup kepala ya. Kacamata. Kacamata, betul. Ini Dokter Diki, riwayat pendidikan. Beliau adalah menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain itu, beliau melanjutkan sebagai asisten peneliti di San Francisco, USA pada tahun 1996. Selanjutnya sepertinya ini ya Dok, melanjutkan spesialis ya Dok ya di luar negeri ya Dok ya. Iya, betul. Iya, ini agak rumit bacaannya. Di Jerman, beliau mengambil spesialisasi jantung pembuluh darah di Jerman. Selanjutnya mengambil fellow interventional cardiology di Bavaria, Jerman. Penyetaraan spesialis jantung FKUI di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita pada 2007. Lalu Research Fellow Cardiology and Cardiovascular Research Center di Veteran General Hospital Taipei, Taiwan pada tahun 2012. Pada tahun 2021, beliau meraih gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran di FKUI. Saat ini beliau dinas bertugas sebagai konsultan elektrofisiologi jantung dan kardiologi intervensi di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI RSJP Harapan Kita Jakarta. Dan sebagai konsultan dan co-founder Heartology Cardiovascular Center Jakarta. Penelitian dan publikasi mungkin tidak perlu disebutkan ya Dok, pasti banyak. Selain praktek dan mengajar, beliau aktif melakukan penelitian, publikasi ilmiah di luar dan di dalam negeri. Sebagai informasi, beliau keahliannya atau minat khusus di bidang henti jantung, fibrilasi atrium, penyakit jantung struktural, gagal jantung, dan ablasi takikardi ventrikal. Yang kedua, ini kita akan menyapa Dr. Dudi Erman Hanafi, spesialis bedah torak kardiovaskular konsultan Mars Visa Viha. Beliau, ini kita sapa dulu Dr. Dudi yang bisa melambaikan tangan, yang tidak memakai kacamata ya. Di sini riwayat pendidikan pada tahun 95 beliau menyelesaikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Lalu beliau juga mengambil asisten peneliti di New York USA selesai pada tahun 97. Lalu mengambil spesialis ya Dok ya, bedah kardiovaskular, torak kardiovaskular di Jerman juga. Penyetaraan spesialis bedah di FKUI, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Pada 2012 meraih gelar Magister Manajemen Rumah Sakit di FKUI, lalu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, lalu pada tahun 2016 meraih gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran di FKUI. Pelatihan-pelatihan banyak di luar dan dalam negeri. Lalu saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai staf pengajar, konsultan senior di Departemen Bedah Divisi Bedah Torak Kardiak Vaskuler. Selain itu juga sebagai konsultan dan ahli bedah kardiovaskular di Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Jantung Jakarta. Penelitian dan publikasi banyak di dalam dan luar negeri, lalu aktif sebagai pembicara, konferensi nasional, internasional. Keahliannya atau minat khusus pada operasi bedah jantung minimal invasif katup, operasi bedah pintas arteri koroner dengan teknik minimal invasif, konvensional, dan OPAM, dan transplantasi jantung. Panjang ya Dok ya. Terima kasih. Awal-awal mungkin kita sesuai dengan tema untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai acara bincang kita pada malam hari ini. Kita lihat dulu, saat ini sudah ada 46 orang sahabat-sahabat hipertensi paru yang telah menyimak kita ya Dok. Sesuai dengan tema intervensi pada hipertensi paru. Untuk awal mungkin yang perlu kita tahu mungkin apa ya Dok yang disebut tindakan intervensi, khususnya pada jantung ya. Mungkin banyak orang
belum terlalu tahu tentang itu. Mungkin kalau tindakan intervensi, orang-orang bisa saja memikirkan, oh pasti itu di bedah jantung yang besar gitu loh dok. Mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan dokter mengenai itu, bisa dokter Dudi atau dokter Diki dari keduanya? Baik. Jadi intervensi jantung ya dalam rangka ada intervensi jantung itu ada dua kegunaan. Satu untuk diagnostik, untuk mengetahui apa penyebab dari suatu kelainan yang mungkin diderita oleh seseorang pasien, dan kedua untuk terapeutik, jadi untuk suatu pengobatan. Jadi sebagai contoh, intervensi pasiennya ada penyakit jantung koroner, terus dilakukan diagnostiknya yaitu angiografi koroner, jadi dilihat di mana penyumbatannya. Tapi terapeutiknya kalau intervensi jantung bisa pasang ring, atau kalau mau bedah, intervensi yang sebagai bedah adalah operasi bypass contohnya. Jadi intervensi jantung bisa bedah maupun non bedah. Kalau yang non bedah tadi pasang ring. Itu adalah contoh dari intervensi jantung. Berarti intervensi ada dua ya dok ya, dari yang bedah dan yang non bedah. Dan fungsinya juga ada dua, untuk terapeutik, untuk pengobatan ya, dan diagnostik untuk penegakan diagnosa ya dok ya, itu sebenarnya apa. Jadi memang tidak selalu identik tindakan intervensi itu harus pasti dibedah gitu ya. Jadi ada bedah dan non bedah. Nah, untuk tindakan-tindakan intervensi tersebut dok, kira-kira apa saja dok resikonya? Pasti semua tindakan ada resikonya. Nah, ini mungkin apa saja resiko yang bisa alami atau bisa terjadi pada pasien yang melakukan intervensi, baik bedah atau non bedah, dokter? Monggo, dokter. Mungkin silakan dari bedah dulu, silakan dokter. Ya, mungkin dari dokter Dudi. Ya, terima kasih. Ya, untuk intervensi yang bedah, berarti kan kita memakai suatu peralatan bedah. Artinya dimulai dengan, maaf nih ngomongnya agak serem, dengan pisau bedah dulu, dengan skalpel. Jadi kita melakukan hayatan pada kulit, yang terutama kalau untuk jantung kan pasti di dada, karena jantung kan berada di dada. Jadi kalau kita operasi, apapun yang menggunakan suatu skalpel atau pisau operasi, pasti komplikasinya terjadinya perdarahan. Tapi kan perdarahan itu sedemikian kita kontrol sampai supaya terjadi pembuangan darah yang terlalu banyak, kehilangan darah yang terlalu banyak. Itu di awal itu. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jantung, suatu komplikasi atau suatu risiko, ya kita mengkutak-atik jantung, ya pasti akan jadi suatu kelainan yang menyebabkan kelainan lagi, misalnya irama jantungnya terganggu, kontraksinya terganggu, daya pompanya terganggu, bahkan bisa terjadi sampai di jantung. Tapi itu kan semuanya kita sudah tahu bahwa hal itu bisa kita lakukannya dalam aspek yang sangat terkontrol. Jadi kita udah mas risiko dan komplikasi, sehingga kita sudah mencegah hal itu terjadi. Apalagi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga semua organ juga tergantung pada jantung tersebut. Jadi kalau jantungnya tiba-tiba tidak memompa dengan baik, akhirnya kan organ akan terpengaruh, misalnya ginjal, otak, hati, dan semuanya. Harus kemudian dijaga fungsinya selama operasi agar baik, sehingga untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Ya, lagi di sejarah di awal-awal abad tahun 19 itu bahkan ada stigmata bilang bahwa jangan pernah kutakan jantung. Ya, waktu itu Bill Roth mengatakan, Dr. Bill Roth dari Amerika mengatakan bahwa siapa dokter bedah mana yang mengkutak-atik jantung akan kehilangan respect dari sejawatnya. Jadi di awal tahun 19 itu dianggap sangat tabu untuk operasi jantung. Tapi dengan perkembangan teknologi, ya, baru pesat di tahun 1960, ya, 60-an baru
bentuklah beberapa mesin untuk operasi jantung. Nah, disitulah makanya udah jantung itu pun masih baru 70 tahun berkembang dengan ya seperti itu. Halo, Nggak kedengaran. suaranya nggak kedengaran, suaranya nggak keluar. Oh ya, dokter. Jadi memang tindakan bedah jantung terutama ya memiliki resiko yang mungkin bisa besar ya dok, tapi memang sudah diperkirakan, diperkirakan oleh para tim dokter ahli sebelumnya ya dok, resiko-resiko itu ya dok, dan pasti akan diinformasikan kepada pasien dan keluarga sebelum melakukan tindakan. Nah, mungkin ini dari dokter Diki untuk yang non bedah mungkin resiko-resikonya bagaimana dok? Apa lebih kecil atau mungkin lebih kemungkinannya lebih besar? Mungkin Ya, dokter jadi risiko itu semua tergantung dari apa yang kita harapkan, apa yang mau dihasilkan, dan yang paling utama adalah apa komorbid atau penyakit penyerta dari pasien itu sendiri. Jadi semakin besar penyakit penyerta yang dimiliki oleh pasien, jelas risikonya jadi semakin tinggi. Apapun itu tindakannya, baik itu suatu tindakan intervensi non bedah maupun yang bedah. Jadi itu yang harus selalu diketahui sebelum melakukan segala tindakan. Jadi apakah manfaat yang ingin kita raih dari tindakan intervensi ini melebihi daripada net risiko yang mungkin terjadi bila dilakukan tindakan tersebut. Jelas kalau dibandingkan antara intervensi non bedah dan intervensi bedah, risiko mungkin sedikit lebih tinggi bedah karena harus buka dada dan segala macam. Tapi itu adalah risiko yang terkontrol dengan hasil juga untuk beberapa hal jelas lebih baik daripada intervensi non bedah. Jadi itu yang selalu harus. Jadi risiko mungkin sedikit lebih besar, tapi hasil jauh lebih besar. Ya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Keberhasilan juga lebih besar. Ada mungkin intervensi non bedah, keberhasilannya kecil, risikonya juga kecil. Jadi buat apa gitu dilakukan intervensi non bedah bila risikonya dalam tanda kutip kecil, tapi keberhasilannya juga kecil. Jadi itu selalu harus dibicarakan dengan dokter yang menangani seberapa besar risiko, seberapa besar manfaatnya, dan apakah net risiko dibandingkan manfaatnya masih melebihi manfaat, dan kalau dilakukan ada nggak alternatif lain? Jadi selalu tanyakan alternatif lain dengan risiko, apakah risiko ini lebih tinggi tapi manfaatnya mungkin lebih besar, ya. Jadi itu. Jadi sebagai contoh, intervensi non bedah kan juga untuk diagnostik. Nah, diagnostiknya apakah perlu dilakukan dengan intervensi invasif tadi atau bisakah tanpa invasif gitu. Seperti USG jantung itu kan risikonya lebih kecil, tapi mungkin tidak seakurat mungkin kalau kita langsung ukur tekanannya di dalam jantung atau kita lihat seperti apa, atau CT scan. Menilai koroner jelas lebih akurat kalau kita masukkan kateter ke dalam koroner untuk melihat seberapa besar penyumbatan penyempitan. Tapi CT scan juga memberikan gambaran yang relatif baik juga dengan CT scan yang ada. Jadi itu semua ada plus dan minusnya dan bisa dibicarakan mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih akurat dengan hasil yang lebih baik. Demikian. Berarti tergantung kondisi tiap pasien ya dok ya, komorbidnya dan macam-macam ya dok ya. Selanjutnya dok, untuk kita masuk ke kasus hipertensi paru. Nah, kondisi hipertensi paru apa saja dokter yang perlu atau masih bisa mendapat tindakan intervensi? Yang kira-kira mungkin kalau dari non bedah mungkin bisa baik diagnostik atau terapeutik ya dok. Kan kadang ada yang rutin untuk kateter untuk mengecek tekanan hipertensi parunya, ada yang rutin tiap 6 bulan, tiap tahun, atau mungkin ada yang mungkin belum
belum disarankan untuk kateter. Nah, mungkin kira-kira ada pertimbangan apa, Dok, untuk pasien hipertensi paru mendapatkan tindakan intervensi? Jadi begini, pasien dengan hipertensi paru biasanya untuk mendiagnosis seseorang dengan hipertensi paru itu tidak mudah dalam hal sering itu adalah akhirnya suatu diagnosis yang setelah kita udah singkirkan semua penyakit lainnya, seperti kan umumnya kan hipertensi paru keluhannya adalah sesak nafas, aktivitasnya terganggu, dan tidak nyaman, bisa sampai nyeri dada atau berdebar kadang-kadang, ya. Nah, pasti kita singkirkan dulu penyebab-penyebab yang umum, ya, untuk bila ada keluhan seperti itu. Nah, umumnya yang dilakukan adalah pemeriksaan ronsen, yang tidak invasif dulu, ronsen, EKG, dan akhirnya echokardiogram. Dari pemeriksaan paru dan pemeriksaan jantung ini, akhirnya kita baru sampai ke suatu kesimpulan, oh ya, ini ada hipertensi paru. Kalau bisa, dan hipertensi paru itu banyak sekali penyebabnya. Yang jadi susah kalau kita tidak menemukan penyebab yang jelas. Ada hipertensi paru karena penyakit paru kronis. Nah, itu kan jelas kenapa, yaitu penyakit jantung kronis yang menjadi masalah. Kenapa terjadi hipertensi paru? Berarti artinya penyakit parunya yang harus diobati dulu untuk memperbaiki hipertensi paru. Di sisi lain ada juga yang karena gagal jantung kiri akhirnya terjadi hipertensi paru. Kelainan katup akan akhirnya bisa bikin hipertensi paru. Nah, itu semua bisa terlihat baik dari pemeriksaan paru maupun dari pemeriksaan USG jantung. Nah, kalau ini semua sudah tersingkirkan, tapi kita juga dari echo, wah ini kayaknya hipertensi paru, kita tetap masih belum jelas mungkin dari echo, kenapa ini hipertensi paru. Nah, ini perlu lakukan kateterisasi jantung untuk menilai benar nggak nih tekanan darah di dalam paru-paru, pembuluh darah paru ini tinggi dan seberapa tinggi, dan di mana peningkatan tekanan darahnya, apakah itu di prekapiler atau postkapiler. Ya, ada beberapa hal yang mesti diukur di mana tekanan darahnya yang sendiri itu tingginya ada di mana, dan apakah ada sambungan pendek antara darah kotor dan darah bersih yang menyebabkan terjadinya hipertensi paru tadi. Jadi itu gunanya dilakukan diagnostik intervensi, ya, dalam hal ini yang invasif, dengan mengukur dan melihat tekanan di dalam paru dan sekitarnya, pembuluh darah paru dan sekitarnya. Dan itu tidak perlu dilakukan secara rutin. Oh, tidak. Ya, jadi umumnya dilakukan sekali atau tergantung apa yang kita ingin cari, ya. Dilakukan sekali dan kita cari informasi sebanyak-banyaknya, dan sisanya follow up berikutnya bisa dengan echokardiogram, ya. Kalau nanti ada keraguan dari echokardiogram, baru mungkin akan diulang lagi kateterisasi jantung kanan atau paru tadi. Baik, dokter. Kalau dari dokter Dudi mungkin ada di Indonesia, ada PH itu hipertensi paru banyak ditemukan pada pasien PJB, ya dok, ya, penyakit jantung bawaan. Nah, ini kira-kira apa saja yang syarat atau kriteria mungkin, ya dok, pasien PJB ini bisa dikoreksi pada pasien dengan PJB PH, dokter? Ya, jadi sebenarnya diagnostik itu adalah hal yang sangat penting yang dikatakan. Dan yang terpenting lagi setelah kita tahu penyebabnya karena penyakit, harusnya penyakit itu diobati, ataupun penyakit jantung bawaan bisa karena misalnya satu contoh adanya pencampuran dari darah bersih dengan darah kotor, ada tadi disebut adalah suatu shunt, suatu lubang untuk darah ruang selangi atau lubang kedua bilik jantung gitu, dan mungkin ada yang dengan hubungan antara pembuluh darah aorta yang besar, yang pembuluh darah pompa yang dialiri oleh darah ke seluruh tubuh ke arah paru-paru gitu. Nah, itu yang disebut dengan
PDA. Itu hal-hal penyakit jantung bawaan atau hal yang sangat mudah dikoreksi, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah seberapa tinggi dapatkan pH. Kalau diagnosis dari penyakit jantung bawaan yang ini setelah diketahui, mungkin pH belum terjadi, atau pH mild, ringan, ataupun pH udah tinggi, dan dengan obat atau yang disebut dengan genset juga akan dilakukan oleh dokter gigi bagi diagnostik. Begitu dia melihat di kateterisasi, oh di pH, oh ternyata penyakit bawaan, ya. Nah, dilihat lagi angka seberapa tinggi darah tersebut. Kalau udah termasuk dalam hipertensi pulmoner yang tinggi dan tidak dapat diturunkan dengan oksigen. Sorry, Dudi. Ya. Dudi. Ya. Suaranya putus-putus. Oh, maaf. Mungkin ada cara pakai earphone atau apa untuk mengurangi putus-putusnya? Pakai headset mungkin ya, Dok, ya? Headset, ya. Saya tarik dulu headsetnya. Mungkin saya bisa tambahkan, jadi pada dasarnya sih, ya tadi, tergantung dari, kalau ada kelainan PJB itu, seberapa cepat itu diketahui atau dikenal. Nah, hipertensi paru adalah akibat dari suatu penyakit jantung bawaan yang mungkin tidak terkoreksi atau tidak diketahui secara dini. Makanya akhirnya lama-lama karena aliran dari darah kotor dan darah bersih itu membebani paru lebih banyak, akhirnya tekanan di dalam udara paru itu meningkat, akhirnya pelan-pelan ya terjadi kerusakan yang mungkin sudah terjadi permanen. Oke, silakan Dudi, bisa lanjutkan. Ya. Bentar. Halo? Kedengaran nggak? Ya, dokter, kedengaran? Kedengaran, ya. Ya. Oh ya, good. Ya tadi jadi yang penting adalah diagnostik dulu yang dilakukan oleh dokter jantung seperti dokter Diki Hanafi, sehingga dokter bedah bisa nggak usah terlalu dekat, Dut. Ya. Nggak usah terlalu dekat. Oke. Ya. Sehingga bisa menilai seberapa tinggi suatu kelainan hipertensi paru yang disebabkan oleh penyakit jantung bawaan tersebut. Kalau masih dengan suatu yang disebut oksigen tes oleh Diki Hanafi nanti masih bisa turun walaupun hipertensi pulmonalnya tinggi, maka suatu operasi akan dapat dilakukan, yaitu penutupan dari tempat-tempat yang terjadi pencampuran antara darah bersih dengan darah kotor tersebut. Ya, seperti itu. Jadi itulah untuk menutup daerah-daerah yang terjadi pencampuran tersebut, sehingga juga akan mengurangi tekanan pada paru-paru yang ada. Masih banyak terapi-terapi lain untuk hipertensi paru, tapi mungkin nanti itu pertanyaan berikutnya. Ini kita sudah ada yang bertanya ya, Dok, ya, di kolom chat dari Ibu Kosi Craft ini ya, Dok. Pertanyaannya, jika koreksi jantung bawaan yang sudah ada hipertensi parunya, resikonya seperti apa ya, Dok? Mungkin untuk koreksi jantung bawaan bisa keduanya ya, Dokter Diki dan Dokter Dudi ya, mungkin ya, baik yang invasif. Ya, koreksi penyakit jantung bawaan kan bisa juga dengan intervensi non-bedah. Misalnya, misalnya yang non bedah itu ya dipasang suatu payung atau yang disebut secara ilmiahnya adalah amplatzer yang misalnya lubang di kedua serambi ya, dipasang suatu payung sehingga menutupi lubang tersebut, atau misalnya ada di antara kedua bilik dipasang juga payung, atau dipasang pada yang tadi pada PDA. Ya, jadi itu secara intervensi non-bedah. Tapi kalau dari syarat-syarat untuk dilakukan intervensi non-bedah tidak dapat terpenuhi, berarti langkah berikutnya adalah intervensi bedah. Jadi harus dioperasi, karena tidak semua kelainan tersebut dapat dilakukan secara intervensi non-bedah.
Jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi dan harus dioperasi, berarti kembali ke dokter bedah. Kalau dalam keadaan hipertensi pulmonal atau ya, hipertensi paru yang tinggi dan tidak dapat pada oksigen test menunjukkan bahwa tidak dapat turun hipertensi pulmonalnya, itu kontraindikasi untuk dilakukan suatu intervensi, mau itu intervensi secara non bedah ataupun bedah, karena kita tahu akan terjadi gagal jantung kemudian gitu setelah operasi, ya, karena jantungnya tidak akan kuat atau tidak akan dapat mengalir darahnya ke paru-paru karena tekanan darahnya memang sudah tinggi, seperti itu gitu. Jadi justru yang kita sangat takutin adalah gagal jantung yang sesudah suatu tindakan intervensi bedah maupun non bedah kalau hipertensi parunya yang sangat tinggi. Baik, dokter. Ini kita ada pertanyaan lagi, dok, dari Ariska Fitri 372. Halo dok, saya mau bertanya. Saya kemarin sudah dioperasi, namun evaluasi dikatakan ASD residual kecil. Apakah itu bisa kembali membesar lagi, dokter? Mungkin ini ya. Nggak dari dokter Dudi mungkin ya, dokter Dudi dulu. Kasih ya. Kalau ASD residual kecil itu diharapkan nanti akan menutup dengan sendirinya dalam 3 sampai 6 bulan. Kalau residualnya kurang dari 3 mili, itu dalam 3 bulan atau 6 bulan itu secara statistik akan menutup hampir 100%. Kalau dia 3 mili sampai 6 mili, itu akan menutup 80% dalam 6 bulan. Lebih dari itu, ya persentasenya akan berkurang, tapi kita harapkan memang akan menutup. Tapi kalau udah lebih dari 6 mili, ya risiko untuk dia menutup, apalagi lebih dari 1 senti, ya kemungkinan dia menutup itu udah mulai sangat-sangat kecil gitu. Ya, kemungkinan dia akan menutup secara spontan atau dengan sendirinya dari mekanisme tubuhnya. Jadi tergantung juga yang dianggap kecil itu bagaimana. Kalau kurang dari 3 mili sih nggak usah diapa-apain dan tidak akan tidak ada pengaruh untuk di kemudian harinya. Ya, untuk dia membesar juga itu kecil kemungkinannya. Jadi selama ukuran residualnya itu kecil, umumnya nggak perlu khawatir. Walaupun dia mungkin di kemudian hari tidak menutup sendiri, umumnya tidak mempengaruhi jantung terlalu berat kalau kecil residualnya. Tetapi yang saya mau tanya, ini waktu itu operasinya yang bedah atau yang non bedah? Nah, ini belum ya dok, tidak dicantumkan. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Kalau operasi biasanya sih sebutnya, biasanya sih maksudnya adalah di bedah ya, bukan yang intervensi non bedah. Oke, baik. Ini ada lagi dok dari Kosi Craft. Dok, paris saya post oksigen rest 17 WU, pasca oksigen rest 5,98. Apa sudah bisa dikatakan reaktif tes oksigen atau belum, dokter? Ya, sudah bisa. Jadi itu reaktif. Jadi hasil kalau mau dilakukan intervensi bedah maupun non bedah nantinya untuk memperbaiki hal tersebut, kemungkinan besar hasilnya cukup baik. Berarti dari oksigen tes ya dok ya? Ya. Untuk patokannya ya dok. Ya, tapi harus dibicarakan dengan dokter jantungnya dan dokter bedahnya. Karena angkanya pun masih 5, gitu. Itu masih ada risikonya. Kalau angkanya di bawah 3, itu kita misalnya straight ahead untuk operasi yang untuk intervensi yang non bedah maupun bedah. Gitu. Baik dokter. Ya, ada pengobatan yang harus dilakukan sebelumnya supaya hasilnya juga nantinya baik. Nah, mungkin untuk pasien-pasien hipertensi paru ini ya dok ya, mungkin kan sebelum ada, terutama yang PJB, mungkin dari dokter sebelum dilakukan tindakan akan diberi pengobatan, obat rutin dulu. Nah, mungkin dari dokter Diki mungkin bisa memberikan informasi seputar itu dok. Mungkin kan ada yang bertanya di yayasan berapa lama gitu untuk operasi, padahal
memang kita tahu operasi semakin cepat semakin baik ya dok ya. Kalau PJB, nah tapi kadang ada beberapa yang memang harus terapi obat dulu untuk menurunkan pH-nya dokter. Monggo dokter Diki. Ya, durasi itu susah untuk ditentukan. Jadi setiap orang bereaksi terhadap obat itu beda-beda. Ada yang tidak bereaksi sama sekali. Dan kalau memang itu terjadi ya mungkin pada akhirnya nggak bisa sama sekali dioperasi karena risiko operasi dan manfaat dari operasinya tidak sebanding. Pada akhirnya hanya obat-obat saja yang bisa diberikan dan ya mesti hidup dengan keadaan tersebut, yaitu mungkin akan cepat capek, jantung akan makin besar, dan pada akhirnya berlanjut ke yang disebut sindrom Eisenmenger kemudian, ya yang memang prognosisnya atau prognosisnya tidak baik ya ke jangka panjangnya. Tapi diharapkan sih memang untuk menurunkan risiko, efek obat tadi juga risiko operasi atau tindakan, efek obat tadi juga akan memperbaiki keadaan sehingga akhirnya bisa dioperasi. Memang kita sadar bahwa tidak semua penyakit jantung bawaan atau kelainan jantung yang pada akhirnya sudah hipertensi paru nggak bisa dioperasi. Itu bagian yang cukup besar, terutama di mana diketahuinya kelainan jantung bawaan tadi yang menjadi penyebab dari hipertensi paru terlambat. Ya. Berarti memang tergantung kondisi ya dok, durasi pengobatan juga tidak bisa dipastikan ya dok, tergantung kondisi tiap orang. Baik, kalau kita tidak lanjutkan. Ada paru, ya, ada pertanyaan kalau lagi tidak ada dokter hipertensi paru, memang operasi lebih cepat lebih baik. Ya. Kita lanjut dokter. Pertanyaan dari Vioni Kalista. Dokter, jika jantung kanan sudah begitu besar atau bengkak, apakah masih bisa dilakukan kateter dengan pH yang tinggi? Mungkin dari dokter Diki ya dok ya, kateter. Ya. Jadi gini, kalau masih ada keraguan dari pemeriksaan ekokardiografi maupun CT scan, mungkin tetap perlu dilakukan kateter untuk memastikan di mana atau apa menjadi penyebab terjadinya hipertensi paru. Karena hipertensi paru kan tidak murni karena ada shunt atau penyakit jantung bawaan, tapi juga mesti dicari penyebab yang mungkin bisa diperbaiki. Pada akhirnya ada sebagian yang cukup besar di mana memang tidak ada penyebab dari hipertensi paru tadi dan tidak bisa diperbaiki dengan intervensi baik bedah maupun non bedah, ya. Dan yang mungkin bisa dilakukan, ada satu hal yang baru kita lakukan di harapan kita adalah kita pasang ventil di jantung sehingga tekanan di dalam paru-parunya, di dalam pembuluh darah parunya lebih kecil. Jadi bisa diharapkan jadi sedikit menurunkan, tapi itu hanya pada kriteria dan pasien-pasien tertentu ya dipasang jadi intraarterial stenting namanya. Tapi itu nggak buat semua pasien, ya ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi. Jadi memang kalau memang tidak jelas dari CT scan dan echo bahwa ini masalahnya di mana, kateterisasi untuk mengetahui hipertensi parunya itu perlu dilakukan. Ini yang melanjutkan pertanyaan tadi dok ya, yang Ariska Fitri, ternyata bedah torak ya dok, berarti AFD closure dengan terbuka, berarti sesuai dengan penjelasan tadi ya dok ya. Lalu itu kalau memang residualnya, nanti kalau residualnya tambah besar atau nggak menutup sendiri dan itu bermakna, nanti bisa saya tutup dengan pasang payung di situ tanpa bedah. Baik, dokter. Selanjutnya dari Dinda Rizky 267, permisi dok, mau tanya, apa benar kalau aliran darah sudah dari kanan ke kiri, apa sudah tidak bisa dioperasi lagi dokter? Mungkin dari dokter Dudi, mungkin dokter Dudi dulu ini. Ya, kembali lagi, seberapa tinggi hipertensi parunya tersebut, dan harus juga dilakukan oksigen test tadi. Kalau memang
dari oksigen tes tadi sudah bisa, maksudnya bisa menurun ya, dari yang tinggi tadi, tekanan yang tinggi itu dengan dikali di oksigen tes tekanannya menurun, ya itu masih dapat dilakukan suatu operasi seperti itu. Tapi kalau sudah sangat tinggi dan tidak turun dengan oksigen tes, dengan apalagi tekanannya dari kanan ke kiri, dan itu sebaiknya tidak dilakukan suatu intervensi. Jadi hanya dilakukan obat-obatan. Tapi ada langkah-langkah yang kalau sampai terjadi gagal jantung, ada langkah-langkah yang berikutnya yang dapat dilakukan, yaitu dipasang suatu mesin atau tapi itu biayanya sayangnya tidak ditanggung oleh BPJS. Ya dokter. Berarti tetap ya dok, tes reaktivitas oksigen yang utama ya dok ya. Nah selanjutnya dari ya. Kalau tinggi sekali gitu. Kalau tinggi sekali, baik. Ya. Sekarang dari Mahfiza, saya ketahuan ASD dok dari tahun 2018, lalu 2020 RHC kedua, ketahuan ada abstain anomali juga. Nah kondisi ini terbilang stabil, tapi mau operasi dilabeli beresiko tinggi. Apakah ada saran dok untuk kasus ini? Ya, kembali lagi harus berdiskusi dengan dokter jantungnya dan dokter bedah jantung. Segala sesuatu itu memang harus melihat tadi net manfaat gitu. Apakah kita mau mengambil suatu risiko untuk mendapatkan manfaat yang besar, ya walaupun misalnya ini risikonya besar, tapi manfaatnya besar gitu. Tapi jangan juga ini risikonya besar tapi manfaatnya kecil, ya sebaiknya nggak usah. Dan itu yang harus dipertimbangkan. Dan itu perlu diskusi yang sangat erat dengan dokter jantung, ya yang menangani kelainan dari ya pasien tersebut gitu. Ya, jadi harus benar-benar dilihat. Walaupun Epstein anomali, ada ASD, tekanan hipertensi paru. Kalau hipertensi parunya masih mild dan dengan oksigen tesnya dapat turun, ya operasi sangat bisa dilakukan. Memang Epstein anomali itu juga tergantung seberapa parah udah tingkat, makanya kan Epstein anomali kan ada beberapa derajat, dia termasuk yang derajat berapa. Ya, kalau derajat 1 sih sangat mudah diperbaiki, tapi kalau udah derajat 3 itu akan sangat sulit, tapi ya mungkin dapat dilakukan dengan misalnya mengganti katup tricuspidnya tersebut gitu. Jadi tetap harus dikonsultasikan dengan dokternya ya dok ya, tipe yang mana, Epstein-nya dan lain-lain ya dok. Ya. Ya, ini mungkin waktu sudah jam segini, kita akan membacakan beberapa pertanyaan lagi dari M. Baizawi. Dokter mau bertanya, saya kasus VSD dan pH 113. Hasil sudah keluar dari tim dokter bahwa menyatakan resiko operasi 50-50. Itu maksudnya bagaimana ya dok? Nah mungkin dari resiko itu mungkin sebaiknya operasi atau tidak, mungkin ya bahasa itunya, to the point-nya ya dok ya. Mungkin bisa dari dokter Diki, bisa dari dokter Dudi. Open mungkin ini ya dok ya. Mungkin dokter Dudi. Ya, makanya kan VSD juga bisa ditutup dengan payung. Itu nanti yang melakukan itu adalah dokter Diki. Kalau bisa ditutup, masih ada syarat-syaratnya untuk ditutup dengan payung, artinya dilihat letak dari VSD-nya, pinggirannya cukup stabil, ukuran VSD-nya berapa. Kalau terlalu besar juga nggak bisa dipasang payung. Berarti kan harus kalau syarat untuk dilakukan intervensi non bedah untuk dipasang payung tidak terpenuhi, berarti kan ke arah bedah. Nah, bedah juga akan melihat tadi lagi kondisi dari keadaan jantung yang terlihat saat echo maupun kateterisasi beserta tekanan-tekanannya, ya. Nah, kembali lagi kalau dibilang 50-50, ya itu bisa saja kalau memang dokter bedahnya atau dokter jantungnya melihat bahwa risikonya cukup besar.
Tapi balik lagi kita harus bertanya manfaatnya bagaimana gitu. Kalau kita tidak tutup di sisi lain, akan hipertensi parunya akan semakin membesar, dan kita tahu hipertensi paru itu di akhir akan terjadi gagal jantung. Mau kapan terjadi gagal jantung itu kan kita nggak tahu. Apakah nanti obat-obatan akan bisa mengobati, karena penyebab utamanya kan nggak kita obati, kan artinya PSD-nya nggak kita tutup. Artinya hipertensi pulmonalnya itu akan tetap berlanjut dan akan semakin meningkat. Dan kita tahu kalau itu terjadi akan berefek pada gagal jantung dan maaf sampai ya kematian gitu. Itu yang harus dipertimbangkan. Kalau dibilang 50-50 ya itu masih, ya kalau saya sih masih acceptable gitu, daripada melihat ke depan bahwa penyebabnya tidak diapa-apain dan kita hanya menunggu misalnya ya sampai terjadinya gagal jantung. Berarti mungkin bisa jadi pertimbangan Mas Awi tadi ya untuk mempertimbangkan dengan keluarga dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ini pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Bisa untuk Dokter Diki nih sepertinya nih dari Dia Sulistiawati. Bisa tolong dijelaskan pH tipe 4 dengan emboli paru dok. Terima kasih. Mungkin kaitannya emboli paru apakah bisa dikaitkan dengan tema ini, apa ada tindakan intervensi mungkin ya dok ya? Kalau pada hipertensi paru tipe 4 ini dok. Ya, jadi WHO membagi hipertensi paru di dalam 5 grup atau 5 tipe. Nah, yang grup 4 ini adalah chronic arterial obstruction, yang jadi terjadi obstruksi di pembuluh darah paru. Nah, obstruksi ini paling umum adalah karena terjadinya bekuan darah di dalam pembuluh darah arteri paru ini. Ya, nah karena adanya bekuan-bekuan darah tadi, akhirnya terjadi peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah paru tadi. Ya, tapi bisa juga karena obstruksi hal-hal lain seperti ada tumor, ada sarkoma, artritis, ada stenosis yang kongenital, bisa juga karena infeksi parasit yang menyerang pembuluh darah itu, tapi itu sangat jarang. Yang paling sering memang emboli yang terjadi atau bekuan darah yang terjadi yang terkumpul di pembuluh darah paru tadi, sehingga lama-lama tekanannya makin tinggi dan semakin tinggi. Nah, pada keadaan sayangnya sering kalau emboli paru akut itu langsung ada keluhan, yaitu sesak, nyeri dada dan segala macam. Itu malah lebih mudah untuk diobati, walaupun bahayanya juga akut ya, kalau nggak ketahuan dengan cepat. Nah, yang kasihan adalah yang chronic thromboemboli. Jadi yang embolinya atau bekuan darahnya pelan-pelan terbentuk sehingga pasiennya hampir nggak ada keluhan sampai akhirnya sudah penuh dengan berbagai, udah tertutup nih pembuluh darah kecil dari paru-parunya, sehingga akhirnya tekanan di pembuluh darah parunya demikian tingginya sehingga yang dirasakan adalah cepat capek, sesek, ya, dan pembesaran jantung dari jantung kanan tersebut. Nah, kalau ini adalah suatu akut, kita bisa lakukan pembedahan atau non-bedah dengan kita sedot bekuan darahnya dari pembuluh darah paru tadi. Mungkin yang tergantung seberapa besar dan seberapa lama bekuan darah tadi, itu kadang masih bisa disedot dengan kateter, atau kalau memang masih sekali harus dibedah, ya, dikeluarin sehingga terus disambungkan lagi. Nah, tapi itu biasanya hanya bisa dilakukan pada yang akut atau subakut, jadi yang memang tiba-tiba banyak dan dia belum mengeras. Nah, susahnya kalau yang chronic thromboembolic pulmonary hypertension yang disebut juga CTE, PH, ya, itu udah nggak bisa diapa-apain biasanya, sayangnya, ya. Karena itu dia kan pelan-pelan, dan pelan-pelan itu dan akhirnya sudah mengeras di dalam pembuluh darah kecil-kecil tadi. Akhirnya disedot pun nggak bisa, dioperasi pun tidak bisa. Ya, kalau itu dia kronik dengan jangka waktu yang panjang, terjadi bekuan kecil. Jadi ini yang akhirnya pada akhirnya cuma bisa obat-obatan saja untuk memperbaiki aliran di antara bekuan darah yang tadi.
Ya, masih mute? Ya, sebenarnya masih pengen berlanjut ya dok pertanyaan kita hari ini, tapi tidak terasa memang sudah hampir 1 jam kita berbincang dan belajar Ya. bersama mengenai intervensi khususnya pada hipertensi paru. Nah, sebelum kita tutup acara malam ini, mungkin ada pesan atau informasi tambahan yang dirasa penting untuk disampaikan kepada teman-teman Yayasan Hipertensi Paru atau masyarakat pada umumnya. Bisa terkait tindakan intervensi atau kesehatan jantung dan hipertensi paru. Monggo, bisa dari dokter Diki dulu mungkin. Ya, karena memang timing dari intervensi itu sangat penting. Artinya, jangan menunggu sampai ada keluhan yang terlalu berat baru mau dilakukan intervensi, baik itu bedah maupun non bedah. Jadi kalau memang kalau memang terlihat ada kelainan jantung bawaan, contohnya ya perlu diperiksa dan segera ditangani sebelum terjadi kerusakan di paru-paru tadi, pembuluh darah paru, sehingga tidak terlambat. Ada banyak yang ada ASD, oh kan saya nggak ada keluhan, nggak usah deh diapa-apain. Pada akhirnya udah terlambat, udah terjadi PH, hipertensi pulmonal yang sudah tidak reaktif, akhirnya sudah terlambat, ya akhirnya harus hidup dengan keadaan di mana dia harus hidup dengan hipertensi paru ataupun shunt yang lain, ada hubungan pendek lainnya antara darah. Nah, sayangnya juga jadi awareness itu perlu um, um, ditingkatkan ya, ya diberikan ya. Sayangnya banyak yang terlalu sibuk atau tidak mikir ke arah sana untuk memeriksakan diri ke sana sehingga akhirnya sudah terjadi PH yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ada juga memang yang hipertensi pulmonal yang tidak ada penyebabnya yang seperti kelainan jantung bawaan, nah itu lebih susah untuk diobati atau diperbaiki atau disembuhkan. Jadi hanya bisa obat-obatan dengan yang hasilnya sayangnya untuk saat ini masih sangat terbatas di Indonesia. Jadi mungkin dari Yayasan Hipertensi Paru ini harus melobi supaya obat-obat yang begitu mahalnya sayangnya saat ini masih dan tidak masuk di Indonesia itu mungkin bisa dilobi ke pemerintah untuk supaya diproduksi di Indonesia sehingga dengan harga yang mungkin lebih terjangkau ya. Sebagai salah satu contoh Bosentan atau yang lainnya Ilupros itu kan masih import dan sayangnya juga belum terregistrasi dengan resmi di Indonesia sehingga pasien-pasien hipertensi paru tidak bisa mendapatkan berbagai macam obat yang sebenarnya sudah terbukti mengurangi keluhan dan memperbaiki prognosis. Ya, mungkin dari Dokter Dudi ada pesan-pesan yang disampaikan untuk masyarakat. Ya. Betul. Ya, seperti yang tadi Dokter Diki bilang bahwa ya kita jangan ragu untuk dilakukan suatu tindakan, mau itu tindakannya itu intervensi non bedah maupun bedah, karena ya balik lagi ya kalau nanti suatu penyakit itu dibiarkan akan semakin memperberat, penyebabnya tidak diobati gimana mau sembuh istilahnya kayak gitu, walaupun ASD seperti tadi Dokter Diki bilang belum ada keluhan, belum ada apa, tapi kan emang sudah ASD besar. Kalau kecil sih kita nggak masalah. Kalau besar, ya tanpa keluhan, banyak yang seperti itu. Ya, tapi kadang ada keluhan terus merasa ngapain operasi, takut operasi. Sekarang dengan teknologi dan kemajuan teknologi yang sangat tinggi, risiko intervensi yang bedah maupun non bedah itu sangat kecil. Oke, kita nggak bisa berbicara takdir itu emang di tangan Allah gitu kan. Ya mau kita berbuat segala sesuatu tapi kalau takdir sudah menyatakan lain, Allah memanggil ya kita harus menerima dan ikhlas dan pasrah seperti itu. Tapi yang penting kan kita harus berusaha, ya berusaha dan harus juga dipikirkan. Mumpung jantungnya masih bagus, mumpung justru karena nggak ada keluhan, itulah jantungnya masih bagus dan keadaan pasiennya masih bagus, dilakukan suatu dan risiko jadi juga kecil kan? Risiko jadi sangat-sangat kecil gitu, sangat kecil risiko di zaman sekarang ini untuk dilakukan suatu intervensi.
ya balik lagi. Cuman ya kita kan nggak boleh sombong, kita nggak mungkin bilang, aku tenang, kalau sama saya 100% berhasil, itu namanya sombong dan takabur. Ya, tetap kita harus mempertimbangkan segala sesuatu dan siap dengan segala sesuatu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Dudi dan Dokter Diki yang sudah menemani saya pada acara malam hari ini. Akhirnya kita sampai pada akhir acara. Terima kasih sekali lagi bagi kedua narasumber kita, Dokter Dudi dan Dokter Diki, atas kesediaannya. Mohon maaf dari saya jika ada salah kata atau kilaf pada acara ini. Semoga apa yang disampaikan pada IG Live kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih dokter. Selamat malam. Mungkin bisa dan ikut serta dalam acara ini. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Terima kasih dok. Ya, selamat malam dokter. Malam. Ya.